Halo guys, berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas suatu tips dan trik yang mungkin akan sangat berguna banget untuk teman-teman, khususnya buat teman-teman yang lagi akan mengikuti tes seleksi LPDP di tahun 2022 ini ataupun seleksi LPDP di tahun-tahun mendatang. Jadi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bahas suatu tips untuk menebak. Nah, jadi ini kalau bisa ngomong kata-kata menebak ini konotasinya udah kayak agak-agak negatif ya, tapi sebenarnya menebak itu sebenarnya adalah sebuah seni dan sebuah taktik yang bisa kita gunakan ketika kita kehabisan amunisi untuk menjawab soal. Ya kayak gini, ketika kita akan mengikuti suatu tes, apakah itu tes LPDP misalnya ataupun tes-tes yang lainnya, itu tentu kita akan mempersiapkan dulu diri kita untuk menjawab seluruh soal ataupun bahan uji ya. Tapi ada kalanya dengan begitu banyaknya soal dan materi yang harus kita persiapkan, itu tidak memberikan jaminan bahwa kita bisa menjawab seluruh soal 100%. Nah, artinya di antara misalnya ada 60 buah soal, tentu pasti ada beberapa soal yang kita tidak bisa jawab gitu ya. Mungkin karena kita memang lupa membahas materi tersebut, lupa mempelajarinya, atau mungkin kita memang sebenarnya nggak ngerti dan nggak paham gitu tentang materi tersebut, sehingga itu bisa menjadi hal yang membuat nilai kita menjadi turun, dan itu menjadi faktor yang membuat kita menjadi kalah saing gitu dengan teman-teman lain yang kebetulan juga memahami untuk materi-materi tersebut. Dan kali ini saya akan mengajarkan tipsnya kepada teman-teman, dan ini sudah saya gunakan di banyak sekali tes, mulai dari tes LPDP sekitar tahun 2020 kemarin, pernah di tes sekolah, kemudian juga tes masuk perguruan tinggi ataupun banyak lagi tes lainnya. Dan ini menurut saya sangat-sangat membantu sekali, karena memang ketika kita sudah mengeluarkan segala daya upaya kita dan ternyata ketika ada beberapa soal yang tidak bisa kita jawab, tentu kita harus mencari akal untuk bisa menjawabnya. Nah, biasanya kalau misalnya kita menebak itu rata-rata kayak ngasal gitu kan. Dan dari sebuah penelitian ternyata, rata-rata orang Indonesia itu menebak dalam suatu tes itu gayanya sama semua. Nah, gayanya kira-kira gimana? Nah, yang paling banyak itu adalah membulatkan dengan jumlah yang paling banyak. Misalnya ada 3 buah soal yang nggak bisa dijawab. Nah, biasanya orang-orang Indonesia ini akan menyamakan dengan jawaban yang di atas dengan yang di bawah gitu. Misalnya nomor 5 nggak bisa dijawab. Kalau misalnya jawaban nomor 4 itu adalah C dan jawaban nomor 6 itu C, biasanya orang Indonesia akan menjawab nomor 5 itu juga C. Tapi tahukah teman-teman, ternyata cara itu salah dan lebih banyak yang menderita kesalahan dan tidak mendapatkan skor sama sekali. Dan kalau misalnya untuk kasus tertentu yang menerapkan sistem minus, tentu hal ini akan mengurangi poin teman-teman. Nah, cara ini akan berbeda sekali dengan gaya umum orang Indonesia dalam menebak soal. Dan buat teman-teman yang tertarik, tonton video ini sampai habis. Nah, kita mulai dulu dari trik yang pertama ya. Trik yang pertama ini adalah paling umum banget di soal matematika, tapi bisa banget kita terapkan di soal-soal lainnya selain soal matematika. Nah, di sini misalnya ada suatu soal pecahan. Soal pecahan ini kita diminta untuk mengurutkan pecahan ini dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, di sini kan katanya ada 5/6, 4/9, 2/3, dan 1/6. Nah, kalau teman-teman menghitung satu-satu, itu tentu jawabannya akan lama dan kemungkinan salahnya juga bisa besar sekali ya, apalagi kalau misalnya pecahannya ini angkanya sudah besar sekali. Nah, cara ini untuk mengurutkan pecahan ini sehingga teman-teman bisa dapetin jawabannya yang benar, itu adalah pilihlah jawaban yang memiliki paling banyak kesamaan dengan jawaban yang lain. Nah, kita lihat dulu ya. Ini kan setelah diurutkan di opsi A, B, C, D, itu kita mulai lihat dulu di suku yang pertama ya. Suku pertama artinya bilangan pertama yang pertama kali muncul di setiap opsi. Nah, di sini kan yang A 5/6, 5/6, yang C-nya 5/6, D-nya juga 5/6. Nah, berarti yang A, B, C, dan D itu untuk seluruh suku itu masih sama peluangnya. Kemudian kita masuk suku yang kedua, kita lihat yang A-nya 4/9, yang B-nya 1/6, yang C-nya 2/3, yang D-nya 2/3. Nah, di sini sudah mulai kelihatan bahwa ternyata jawaban yang banyak kesamaan itu adalah yang opsi C dan D ya. Karena di opsi C dan D ini jawaban yang di suku keduanya itu sama-sama 2/3. Sementara yang A dan B itu kan berbeda sendiri ya, 4/9 sama 1/6. Nah, otomatis A dan B itu bisa teman-teman eliminasi. Nah, sekarang jawabannya udah semakin mengerucut C dan D. Teman-teman tinggal mengevaluasi di suku ketiganya. Suku ketiga coba lihat 4/9 dan 1/6.
Jadi opsi yang C itu 4/9, yang D-nya 1/6. Nah, coba teman-teman lihat di suku ketiga, apakah 4/9 yang paling banyak atau 1/6 yang paling banyak di antara seluruh opsi. Ternyata di suku ketiga itu 4/9 juga ada di opsi lain, yaitu yang B, gitu kan, 4/9 di B. Sementara di D yang 1/6 itu tidak ada lagi di suku yang ketiga. Otomatis jawabannya sudah pasti, jawaban yang benar adalah yang C ya. 5/6, 2/3, 4/9, 1/6. Jadi jawaban untuk opsi yang pertama ini adalah pilihlah jawaban yang paling banyak memiliki persamaan dengan jawaban yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke trik yang kedua. Nah, trik yang kedua ini juga masih seputar matematika ya. Nah, cuma di sini bentuknya bukan mengurutkan lagi, tapi ini bentuk integral. Nah, integral di sini teman-teman bisa lihat kita diminta integral dari akar X dikurang setengah X ditambah 2 per akar X dx. Nah, kalau misalnya teman-teman kebetulan nggak mempelajari atau memang nggak paham dengan integral, tentu bakal pusing banget. Ini jawabannya yang mana sih, gitu kan? Jawaban yang mana? Nah, cara penyelesaian matematika ini juga hampir sama dengan tips yang pertama tadi, yaitu teman-teman lihat dulu dari jawaban paling kiri, kemudian bergeser ke kanan, dan seterusnya. Nah, teman-teman lihat mana pilihan dari jawaban ini yang dari kiri ke kanannya itu yang paling banyak dulu. Nah, contohnya kayak gini, yang opsi A itu kan 4/3x, sementara opsi yang ke B, C, D, dan E itu rata-rata semuanya 2/3x akan X ya. Nah, otomatis jawaban yang A itu udah bisa kita eliminasi ya. Jadi jawabannya adalah yang B, C, D, dan E. Nah, selanjutnya kita melakukan evaluasi lagi untuk seluruh jawaban. Kita lihat lagi untuk tandanya, tanda minusnya dan tanda plus. Ternyata di opsi E itu ada tanda plus, sementara opsi B, C, dan D itu adalah tanda minus. Artinya tanda minus itu yang paling banyak kan jawabannya. Otomatis jawaban E itu bisa kita eliminasi. Sekarang jawaban kita tinggal 3, yaitu B, C, dan D. Jawabannya ada 1/4 X kuadrat, 3/4 X kuadrat, dan minus 1/4 X pangkat 3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jawaban antara B, C, dan D ini ada 1/4, ada 3/4, sama 1/4 ya. Otomatis yang C bisa kita eliminasi ya, karena dia 3/4 sendiri. Sementara yang B dan D itu adalah sama-sama 1/4. Sekarang kita lanjutkan lagi ke suku X-nya. Antara B-nya itu adalah X kuadrat dan D-nya itu adalah X pangkat 3. Coba teman-teman lihat seluruh jawaban yang X-nya itu rata-rata jawabannya adalah X pangkat 2 atau X kuadrat. Sementara hanya ada 2 jawaban, yaitu di opsi D dan E yang X pangkat 3. Nah, di sini udah pasti jawabannya yang benar adalah yang B ya. Jadi jawabannya itu adalah 2/3 X akar X dikurang 1/4 X kuadrat ditambah 4 akar X ditambah C. Nah, tips yang ketiga ini adalah yang mirip dengan apa yang saya sampaikan di awal, bahwa ini berbeda sekali dengan gaya kebanyakan orang Indonesia dalam menebak. Nah, tips yang ketiga ini adalah kita diminta untuk memilih opsi yang paling sepi. Jadi berbeda ya dengan yang tadi ya. Jadi kita diminta untuk memilih opsi yang sepi. Karena rata-rata soal-soal yang dibuat oleh instansi pemerintah kayak itu, mereka kebanyakan tidak mau untuk mengeluarkan jawaban yang sama dengan jawaban yang sebelumnya, karena itu lebih gampang untuk ditebak. Nah, artinya gini, kalau misalnya teman-teman ada punya jawaban, ada 10 jawaban, misalnya ada 10 soal, jadi dari 10 soal itu ternyata ada 3 soal yang teman-teman gak bisa kerjain. Nah, teman-teman coba lihat, kalau misalnya jawabannya itu kebanyakan di opsi A dan opsi B ataupun opsi C, jadi teman-teman bisa lihat secara acak ya, kebanyakan jawabannya itu di opsi A, opsi B, dan opsi C. Nah, otomatis untuk 3 pertanyaan yang teman-teman belum tahu jawabannya itu, kemungkinan jawabannya bukan A, B, C lagi, tapi adalah D dan E. Nah, itu teman-teman bisa lihat jawabannya cukup yang di D dan E aja. Nanti untuk mengeliminasi lebih rincinya, teman-teman bisa menggunakan prinsip yang 2 tips sebelumnya itu tadi. Nah, tips yang keempat ini adalah tips yang banyak sekali orang lupa dan banyak sekali orang mengabaikan, karena kebanyakan orang itu udah panik dan mungkin udah kehabisan waktu ya. Tapi ternyata tips ini sangat-sangat membantu, dan ini sudah saya rasakan sekali pada saat ketika saya menggunakan tips ini untuk memperoleh jawaban yang tadinya saya nggak tahu jawabannya. Jadi tipsnya itu adalah teman-teman harus coba ulangi lagi membaca pertanyaan dan jawaban dari soal-soal. Jadi misalnya gini, orang-orang kebanyakan ketika dia stuck di satu soal, kemudian dia akan skip soal itu, dan ketika di akhir ujian dia kembali lagi, itu soalnya udah mau. Dan
Dan ketika di akhir ujian mereka akan kembali lagi untuk baca soal itu, ternyata waktunya sudah sangat mepet sekali. Dan atau mungkin ada juga orang yang memang udah males gitu baca soalnya, sehingga dia langsung nebak aja, oh mungkin B, oh C kayak gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Pada prinsipnya ternyata otak kita ini sebenarnya bisa memberikan arahan ataupun mungkin aba-aba mana sebenarnya jawaban yang paling logis. Cuma syaratnya adalah teman-teman harus membaca ulang dan memahami dari pertanyaan tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ketemu soal yang nggak bisa dikerjakan, nggak apa-apa, ditinggalkan dulu. Tapi ketika misalnya 10 menit atau 15 menit terakhir, teman-teman coba baca ulang soal-soal tersebut, dan teman-teman bakal melihat sekali mana jawaban yang hampir-hampir logis dengan soal itu. Karena biasanya kita nggak bisa jawab di awal itu karena banyak sekali faktor. Yang pertama karena panik takut nggak bisa mengerjakan seluruhnya. Kemudian bisa juga karena kita khawatir kita sebenarnya lupa mempelajari. Dan yang terakhir juga nggak pede kayak gitu. Mungkin sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa meluangkan waktu sedikit aja untuk mempelajari atau membaca soal tersebut, teman-teman akan diarahkan kepada jawaban yang sebenarnya adalah jawaban yang benar. Nah, sekarang tips yang kelima. Nah, tips yang kelima ini juga sebenarnya sebagian orang juga pernah melakukan, tapi sebagian orang juga banyak yang salah gitu ya. Ini namanya tekniknya, kalau saya bilang itu teknik angin ribut. Kenapa saya bilang teknik angin ribut? Jadi itu biasanya akan berguna sekali ketika teman-teman benar-benar blank untuk banyak sekali soal. Kenapa saya bilang gitu? Bisa gini, kalian akan mengikuti suatu tes yang ternyata ada materi yang teman-teman sama sekali nggak mempelajarinya. Harusnya teman-teman mempelajari tentang pelajaran di kelas 3 SMA misalnya, tapi teman-teman hanya mempelajari matematika yang sangat dasar atau materi-materi lain misalnya yang sifatnya itu masih dasar banget atau malah terlalu advance. Sementara yang materi tertentu itu teman-teman nggak bisa jawab sama sekali. Sayangnya di soal tersebut ternyata banyak sekali keluar soal yang berhubungan dengan materi yang teman-teman nggak pelajari tersebut, sehingga efeknya adalah teman-teman akan banyak sekali jawaban yang kosong gitu. Misalnya ada 15 buah soal yang jawabannya kosong semua karena teman-teman nggak tahu jawabannya, atau mungkin teman-teman sengaja kosongan karena memang ragu, dan juga mungkin karena ada efek minus gitu kalau misalnya teman-teman salah menjawab. Dan kebanyakan orang kalau misalnya ketemu dengan kasus seperti ini, mereka akan menggunakan cara yang salah, yaitu menebak jawaban yang sama di 15 buah soal. Kalau misalnya teman-teman kosong itu yang nggak tahu jawaban itu soal nomor 1 sampai 15, teman-teman mengisi jawaban itu A semua nomor 1 sampai 15. Itu salah besar teman-teman. Itu kemungkinan besar teman-teman untuk mendapatkan jawaban yang benar itu paling 2 atau 3 poin. Nah, caranya yang paling benar itu adalah teman-teman bagi. Jadi 15 itu jangan langsung dijawab A semua, tapi coba bandingkan dengan jumlah opsi jawabannya. Misalnya gini, ada 15 buah soal teman-teman nggak tahu jawabannya, opsinya ada 5, berarti A sampai E gitu kan. Jadi 15 bagi 5 dulu, berarti ada 3 bagian. Nah, itu teman-teman bisa bagi aja, misalnya 5 soal yang pertama itu jawabannya A semua, kemudian 5 soal berikutnya itu jawabannya B semua, kemudian 5 soal yang terakhir itu jawabannya C semua, atau kombinasi yang lain. Tapi jangan teman-teman bikin itu jawabannya A semua 1 sampai 15, itu salah banget. Atau teman-teman bikinnya acak A, B, C, dan itu ngasal banget, itu malah kemungkinan benarnya itu kecil sekali. Paling cuma 1 yang bisa tembus, atau malah nggak ada yang benar sama sekali. Dan yang tips yang terakhir ini adalah tips yang memang harus kita lakukan sebagai orang Indonesia yang beragama ya, apapun agamanya, pasti kita diajarkan pada saat kita di rumah ataupun di sekolah bahwa kita harus punya kedekatan dengan Yang Maha Kuasa ya. Jadi teman-teman, setelah melakukan segala macam upaya itu tadi, teman-teman harus berdoa. Jadi berdoa nggak cuman pada saat sebelum berangkat ujian, tapi juga sebelum ujiannya dilakukan dan setelah ujian itu dilakukan. Jadi kalian berdoalah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, meminta kepada Tuhan, mudah-mudahan jawaban yang kalian lakukan dan usaha yang sudah kalian keluarkan itu membuahkan hasil yang maksimal untuk ujian kalian, dan kalian mudah-mudahan bisa diterima di LPDP dan di universitas yang kalian pilih. Nah, mungkin kira-kira itu tips singkat dari saya untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi LPDP di tahun 2022 ataupun tahun-tahun berikutnya. Ini mungkin bisa saja akan saya perbarui di tahun mendatang, tapi ini masih akan valid untuk teman-teman yang akan mengikuti ujian LPDP. Dan akhir kata saya ucapkan semoga sukses ujiannya. Jangan lupa berdoa sekali lagi dan maksimalkan usahanya dengan cara belajar semaksimal mungkin, karena teman-teman nggak akan tahu saingan teman-teman itu siapa aja. Jadi maksimalkan aja, maksimalkan belajarnya,
mau begadang nggak apa-apa, yang penting kondisi fisik dan tubuh juga dijaga. Nanti setelah ujian kan bisa santai, bisa lebih merilekskan badan setelah ujian. Jadi sebelum ujian tuh gaspol aja untuk belajarnya, kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, semoga sukses dan see you next time. Have a nice day dan bye bye.